Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rizky Oktaviani, NPM 06 2019 1071128. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya pada modul 1 dan modul 2. Untuk yang nomor 1 yaitu sebutkan susunan fungsi setiap warna dari kabel strike dan crossover beserta dengan fungsi dari warna kabel tersebut. Yang pertama yaitu kabel strike putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Orange sama sebagai media penghantar paket data, begitupun juga putih hijau. Kemudian untuk warna biru yaitu sebagai media penghantar paket suara. Untuk putih biru juga sama, media penghantar paket suara. Kemudian untuk warna hijau sebagai media penghantar paket data. Untuk putih coklat dan coklat fungsinya sama untuk menghantarkan tegangan DC. Kemudian di kabel crossover, di sini ada ujung A. Yang pertama yaitu putih orange untuk menghantar paket data. Untuk orange dan hijau juga sama untuk menghantar paket data. Kemudian ada warna biru dan putih biru yang fungsinya sebagai penghantar paket suara. Kemudian hijau sebagai penghantar paket data. Lalu putih coklat dan coklat yang berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Lalu di ujung B yaitu terdapat warna putih hijau, hijau dan orange yang digunakan untuk menghantar paket data. Kemudian biru dan putih biru sebagai penghantar paket suara. Orange penghantar paket data. Kemudian putih coklat dan coklat untuk menghantarkan tegangan DC. Untuk yang soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang 7 OSI layer. Untuk lapisan ke-7 application layer. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Protokol yang berada pada lapisan ini yakni HTTP, kemudian ada FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. Kemudian lapisan ke-6 presentation layer berguna untuk mentranslasi data yang akan ditransmisi ke aplikasi ke dalam format yang sesuai dengan transmisi jaringan. Lalu lapisan ketiga session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level dilakukan resolusi nama. Untuk lapisan keempat transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket dengan sukses dan mentransmisikan terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada pada lapisan ini yaitu TCP dan UDP. Lapisan ketiga network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working. Dengan menggunakan router dan switch layer 3, protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Sudah. Kemudian lapisan kedua data link layer berfungsi mengkelompokkan bit-bit data menjadi sebuah frame. Di dalam lapisan ini juga terjadi aktivitas mengkoreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, dan menentukan jalannya perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 berjalan.
Lapisan ke-1 physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, yaitu seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan kegunaan dari kabel strike dan crossover. Fungsi dari kabel strike sendiri yaitu digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kemudian, kabel crossover mempunyai fungsi yaitu untuk menghubungkan dua device yang sama, susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Walaupun jenis kombinasi kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama yaitu kabel UTP. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan per 25 pada bagian terakhir IP address. Dengan ketentuan grup, berlaku juga dengan soal yang lain. Untuk NPM saya yaitu 07128, jadi saya berada di grup 3. Yaitu 1/8. 1/8 pada bagian terakhir IP disebut dengan prefix. Prefix adalah jumlah bilangan biner 1 pada awal subnet mask. Prefix ini menunjukkan jumlah bit pada IP address yang menandakan network address. Pada contoh subnet mask di atas, contoh A, jumlah bilangan biner 1 ada 8 bit. Maka subnet mask tersebut disebut prefix 8. Pada sistem operasi Linux atau Unix, penulisannya menjadi _8 atau 1/8. Kemudian untuk nomor 5 yaitu hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP 192.168.150/26 untuk grup 1, per 26 juga untuk grup 2, tetapi 192.168.100 untuk yang grup 1 tadi sama. Untuk yang grup 1 dan grup 2 bedanya di 50 dan 10. Kemudian yang grup 3 yaitu 20. Untuk saya yaitu grup 3. Yang pertama yaitu menentukan jumlah subnet. Nah, jumlah subnetnya ini yaitu rumusnya 2 × X. Nah, di sini 2 × 2 sama dengan 4. Kemudian jumlah host per subnet yaitu 2Y-2, di mana Y dari banyaknya binary pada 2 oktet terakhir, jadi jumlahnya host per subnet adalah 2 × 6-2, yaitu jumlah 62 host. Kemudian blok subnet yaitu 256 dikurangi 192 sama dengan 64, kemudian 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi blok subnetnya itu yaitu ada 0, 64, 128, dan 192. Kemudian di sini untuk subnetnya yaitu dimulai dari 0, kemudian 64, 128, dan 192. Ini 0, kemudian 64, 128, dan 192. Selanjutnya yaitu menentukan host pertama. Host pertama di sini ditambahkan 1 dari subnet tiap digit terakhirnya. Jadi yang awalnya 0 jadi 1, 64 jadi 65, 128 jadi 129, dan 192 jadi 193. Kemudian di sini menentukan broadcast terlebih dahulu. Nah, broadcast di sini untuk yang pertama yaitu diambil dari subnet yang kedua dikurangi 1, jadi 63. Kemudian yang broadcast kedua ini diambil dari subnet yang ketiga dikurangi 1, yaitu jadi 127. Kemudian
yang 192 jadi 191, dan yang terakhir 255. Kemudian menentukan host terakhir. Host terakhir ini dari broadcast dikurangi 1, 63 jadi 62, dan seterusnya. Kemudian nomor 6, untuk grup 1, jelaskan topologi jaringan ring. Grup 2, jelaskan topologi bus. Dan grup 3, jelaskan topologi star. Untuk saya yaitu grup 3, topologi star. Jenis topologi jaringan jenis ini menggunakan satu terminal sebagai terminal sentral yang menghubungkan ke semua terminal klien. Terminal sentral ini yang mengarahkan setiap data yang dikirimkan ke komputer yang dituju. Jenis jaringan ini apabila ada salah satu terminal klien yang tidak berfungsi atau media transmisi putus atau terganggu tidak akan mempengaruhi kerja dari jaringan, karena gangguan tersebut hanya mempengaruhi terminal yang bersangkutan. Kemudian keuntungan topologi star. 1. Dapat diandalkan, 2. Mudah dikembangkan, 3. Keamanan data tinggi, 4. Kemudahan akses ke jaringan LAN lain. Kerugian topologi star adalah 1. Jika traffic padat, maka dapat menyebabkan lambatnya jaringan. 2. Jaringan sangat bergantung pada perangkat pengendali. Dan 3. Boros dalam penggunaan kabel. Nomor 7 yaitu kampus ITATS memiliki sebuah jaringan dengan IP 128.25.00/21 yang akan dibagikan ke setiap gedung dengan jumlah host yang berbeda-beda sebagai berikut. Untuk gedung A 10, gedung B 20, gedung C 10, gedung D 5, gedung E 15, dan gedung F 2. Tentukan alokasi subnetwork masing-masing di atas. Nah, di sini untuk subnetting gedung A 10. Kemudian di sini juga sudah saya hitung untuk subnetting gedung B 20. Yang ketiga subnetting untuk gedung C yaitu 10. Yang keempat subnetting untuk gedung D5. Yang kelima subnetting untuk gedung E15 dan subnetting untuk gedung F2. Untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 8. Nah, jadi di nomor 8 ini saya mendapatkan soal lakukan konfigurasi IP statik di Ubuntu Anda dengan menggunakan IP 192.168.100 dan 3 digit terakhir ini diganti dengan npm terakhir. Yang pertama yaitu kita login dan masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke rootnya yaitu dengan sudo min-i. Passwordnya. Kemudian kita ke nano etc network interface. Nah, di sini yang awalnya DHCP diganti statik, kemudian pada address yaitu untuk digit terakhir saya ganti 128 untuk npm saya. Kemudian save. Selanjutnya yaitu di restart, yaitu dengan perintah etc init d networking restart. Nah, jika sudah kita cek dengan if config. Nah, di sini inet address-nya sudah berubah menjadi 192.168.100.128 untuk npm saya. Kemudian kita coba ping apakah sudah berhasil di IP 192.168.100.128. Nah, di sini sudah berhasil untuk merubah IP-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.